Ini kalau diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Waduh, masalah saya. Belakangan ini kan memang merah terus ya Pak sampai dengan hari ini. Bahkan kalau pantau dari RTI sampai sekarang minus 3%. Bahkan sampai menyentuh titik terendah hari ini di 5.600. Kalau dari Pak Purbaya ini kan selama ini juga sudah sering bertemu ya dengan lembaga internasional maupun pemerintah maupun kayak IMF gitu. Yang berkali-kali disorot kan memang ini terkait dengan fiskal ya Pak. Boleh nggak Pak di-spill mungkin sedikit sebenarnya yang mereka paling khawatirkan itu bagian mananya sih Pak sampai akhirnya kemudian mungkin investor-investor ini pada lari keluar gitu. Maksudnya oke, Pak Purbaya udah pernah bilang kayak mereka menyoroti defisit misalnya, tapi kira-kira yang di-concernkan oleh mereka itu defisitnya apakah karena ada belanja-belanja yang ugal-ugalan atau apa, mungkin bisa dibagikan juga ke kita dan apa yang sekiranya sedang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kepercayaan itu. Terima kasih Pak. Jadi saya juga agak bingung sebenarnya apa yang terjadi. Saya pernah lihat. Jadi kelihatannya kesan bahwa fiskal kurang baik pelaksanaannya. Apalagi kalau kita lihat data bulan Maret, seolah-olah defisitnya besar, 0,9 mereka kali 4, 3,6 artinya udah lepas dari 3% limit kan. Itu yang digambar-gemborkan. Jadi utamanya itu terus ditarik ke BGN dan lain-lain dan cari kelemahannya terus kan. Sehingga kira-kira mereka bilang fiskalnya jadi berantakan. Itu yang feed in ke pelemahan nilai tukar dan bursa saham. Dari situ mereka bilang bukan lembaganya ya. Jadi orang-orang bilang berarti ekonominya maret-maret nih, investor akan keluar. Karena apa? Karena lembaga pemerintah akan mendowngrade kita karena pelaksanaan misalnya nggak berantakan. Tapi waktu saya tanya kemarin ke lembaga pemerintah S&P, oh udah bagus, udah ini fiskalnya ini. Cuman gini Pak katanya, ada uncertainty di market, itu rupiah melemah sehingga mungkin fiskalnya terganggu. Jadi bolak-bolak ini dari sini nggak bukan sana, tapi lembaga pemerintahnya bilang rupiah yang mengganggu stabilitas. Termasuk nanti kesinambungan fiskal. Padahal awalnya dari fiskal ke sana kata mereka. Ketika fiskalnya bagus, cari yang sebelah situ. Jadi kalau saya itu adalah, saya pikir adalah miskonsepsi dari market atau analis yang menganggap kita menjalankan fiskal dengan jelek atau Pak Prabowo menjalankan kebijakan fiskal tidak hati-hati. Padahal Pak Prabowo clear banget. Defisit kita dia atur di bawah 3%. Tahun depan dia maunya 1,8%. Pak Presiden seperti itu, bahkan kita rayu-rayu sedikit lah, jangan lupa nanti kita masih perlu dorongan ke ekonomi. Ya lebih tinggi dari itu boleh sedikit. Jadi komitmen Pak Presiden untuk menjaga fiskal di bawah 3% amat kuat sekali. Jadi kita tidak menjalankan kebijakan fiskal yang tidak hati-hati. Kami tahu apa yang kami kerjakan. Harusnya kalau kita bereskan, sananya beres rupiahnya kan, karena mulainya dari sini. Tapi enggak, sekarang gara-gara rupiah bisa kejaga, bisa keganggu. Jadi terbolak-bolak terbolak-balik. Jadi emang ada sentimen negatif di pasar yang mesti kita perbaiki. Tapi yang bisa saya jelaskan adalah sekarang adalah fondasi ekonomi baik dari data itu ya. Kebijakan misalnya betul-betul terjaga dan kalau ada apa-apa kita bisa adjust, kita perbaiki. Kita betul-betul fleksibel untuk memastikan defisitnya di bawah 3% tanpa mengganggu perekonomian secara berkelebihan. Cuman kelemahan kita adalah apa? Kita kurang cukup baik menjelaskan ke publik mungkin. Padahal saya tiap bulan kan ketemu media. Kenapa media nggak bisa nyebarin ya? Berarti medianya nggak ngerti apa gimana? Anda ada pertanyaan apa lagi? Saya jelasin nanti. Enggak. Dia nanya itu fleksibilitas anggaran. Saya bilang saya bisa cut anggaran kalau diperlukan. Tapi sekarang keadaannya bagus, saya nggak cut lagi. Antara lain saya bilang bisa dari MBG. Antara lain ya mungkin ya. Tentu aja itu tergantung kepada putusan Bapak Presiden, petunjuk Bapak Presiden. Tapi yang clear, Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga. Kalau nggak ada langkah yang seperti kemarin.
kepala MBG diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk menjaga belanja enggak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Dia komit kok. Ini kalau diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Waduh, masalah saya. Ya jangan dulu Pak, kita perlu stimulus ke perekonomian. Oh iya, boleh. Jadi beliau amat fleksibel dan mengerti juga kondisi fiskal. Nggak akan sembarangan. Ada pos lain yang bisa kita potong juga kalau kepepet. SNB juga saya bisa motong ini, saya motong ini kalau kepepet. Tapi saya nggak kepepet, saya masih punya uang banyak juga. Prima masih punya orang 500 triliun sekarang, 530 punya ya. 513 triliun, kaya dia. Jadi itu, ada miskonsepsi bahwa fiskal dijalankan cara serabutan karena menterinya nggak ngerti fiskal. Enggak, begitu kita tunjukin. Memang di awal di triwulan pertama akan seperti itu karena kita percepat belanjanya. Tapi setelah ini kan membaik. Tapi kita akan membaik semuanya diem. Ada nggak yang bilang kalau begini BFIS-nya paling 1,8? Nggak ada yang udah seperti itu kan. Pada waktu 0,9 di triwulan pertama mereka bilang BFIS-nya udah lewat nih. Bisa 3,6 pasti jelek tuh anggarannya. Karena itu berantakan, gitu rupiahnya melemah. Ini pasti gara-gara fiskal. Padahal kan fiskalnya bagus. Anda lihat kan sekarang. Itu yang mesti disebarkan ke masyarakat dan investor bahwa kondisi fiskal baik, kondisi ekonomi bagus. Kalau ada kelemahan nanti kita perbaikin, kita kasih stimulus lagi. Dan nanti memajukan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang lain. Saya akan ketemu industri nanti, Apindo, untuk melihat ada nggak yang kita bisa bantu di perindustrian Indonesia. Kalau boleh lagi Pak. Kalau ini Pak sebagai pengawas dari Danantara ya Pak. Danantara kan ini juga menjadi salah satu yang disorot juga ya Pak. Menurut Bapak kritik dari mereka itu kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki gitu sebagai pengawas mungkin melihat dari sisi pengawasannya? Ditanya kritik dari mereka. Waktu SNB kesini nggak menanyakan Danantara secara spesifik. Jadi saya nggak bisa jawab ini. Kalau dia tanya pasti saya jawab. Dia nggak nanya waktu itu. Jadi saya nggak tahu kritik mereka yang sekarang yang terakhir. Cukup ya? Pak. Masih lanjut Pak? Pepeng terakhir. Ini udah pulang belum? Udah Pak. Selamat. Lo jemput istri kemarin? Nah Pak? Kemarin ke Amerika jemput istri? Iya Pak. Oh, jalan-jalan ya? Ya dikit Pak. Pak Oh, ada... gara-gara Pepen rupiah melemah, dia beli dolar tuh. Untuk ke Amerika. Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama mengenai ini Pak, banyak aturan yang kan baru keluar Pak. Mengenai PPDHE, kemudian PP Tata Ekspor mineral strategis itu Pak. Sumber daya strategis. Mau nanya Pak, sama P2SK juga udah selesai. Itu kalau untuk P2SK dokumennya kenapa belum ada ya Pak untuk kita bisa lihat gitu Pak. Sebenarnya yang mau saya tanya sih lebih ke evaluasi yang diberikan kepada, maksudnya kan ada info bahwa di P2SK tersebut DG Bank Indonesia bisa diberhentikan dengan evaluasi Pak. Jadi sebenarnya saya pengen tahu evaluasi seperti apa sih Pak yang bisa membuat DGB bisa diberhentikan di P2SK yang kemarin disahkan. Kemudian terkait yang PPDHE, itu kan ada 2 PP ya Pak, PP nomor 2 dan PP kalau nggak salah 21 Pak. Nah, dari perusahaan itu katanya belum bisa menjalankan Pak meski udah 1 Juni karena belum ada basisnya itu yang di PP nomor 2 Pak yang jadi acuan utama yang di bulan Januari. Itu boleh dijelaskan nggak sih Pak kenapa belum ada? Karena mereka kan butuh juga untuk bisa menjadi untuk review kontraknya kemudian ke depan gitu Pak dengan klien-kliennya. Kemudian Pak mengenai yang tata ekspor juga belum, yang tata ekspor udah keluar ya Pak. Kemudian yang terakhir Pak mungkin terkait rumor juga nih Pak,
Tapi boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya posisi dari mungkin ketika diskusi dengan Pak Presiden gitu sebenarnya bagaimana sih posisi pemerintah terhadap Bank Indonesia gitu Pak? Apakah sudah dalam posisi yang ini adalah kerjasama yang sudah cukup positif gitu atau ada masih halangan gitu Pak atau masih ada hal yang dengan pemerintah ini belum cocok gitu Pak dalam mungkin di posisi terakhir karena rupiah makin melemah. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Yang tentang peraturan mungkin belum difinalisasi ya. Nanti harus dikirim dulu ke Presiden, baru Anda bisa lihat itu setelah menjadi undang-undang. Ya. Kalau yang DHE, itu di BI kan itunya, ya. Bukan di kita lagi kan. Aturan detail di BI yang belum ada ya. Kalau nggak salah PP nomor 2-nya Pak yang harusnya keluar Januari, yang jadi rujukan di PP terakhir ini Pak. Jadi banyak di PP yang terakhir keluar justru merujuk ke PP nomor 2 yang lebih detail gitu Pak. Dan nomor 2-nya belum keluar, Pak Sekjen. Itu kan nomor 2 belum keluar. Iya belum ada bisa diakses ke publik. Belum bisa akses. Nanti kita kasih aksesnya deh. Coba di itulah. Kasih ke media. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.